Melanjutkan film dari Ip Man pertama, di tahun 1950, Ip Man yang sudah pindah ke Hong Kong, dia pun menyewa tempat untuk membuka sekolah kungfu, namun karena sudah 8 hari masih juga belum ada murid, akhirnya tempat itu selalu dipinjam tetangganya untuk ikut menjemur cuciannya. Dan setiap sore, warga di sana selalu mengantri untuk membawa persediaan air di rumahnya masing-masing, ditambah kalau Cheung sekarang sedang hamil anak keduanya. Tapi karena mereka kini kesulitan ekonomi, Ip Man dan istrinya selalu menghindari penagihan uang sewa oleh ibu kos di sana. Lalu di hari ke-9 saat masih menunggu seorang murid, karena kaki tetangganya terluka, akhirnya Ip Man membantu dia untuk menjemurkan semua cuciannya. Namun tiba-tiba seorang pemuda bernama Leung datang karena melihat poster tentang Wing Chun. Akhirnya dia menantang Ip Man, jika dia kalah, maka uang sekolahnya akan langsung dia bayar. Wing Chun, 葉問。Namun setelah kalah, Leung pun malah kabur yang membuat Ip Man sedih, dan saat sore hari tiba-tiba dia kembali sambil membawa 3 temannya yang tidak percaya kalau Ip Man merupakan seorang jago bela diri, di mana mereka pun langsung menantangnya. Weh, 問手。師傅！ Ya, ternyata Leung bersama ketiga temannya ingin menjadi muridnya Ip Man, sehingga dengan senang hati dia pun menagih uang sekolah terlebih dahulu. Dan juga ternyata Leung membawa 5 temannya lagi, sehingga hari demi hari muridnya pun semakin bertambah banyak. Lalu saat membeli makan malam di luar, tiba-tiba terlihat Kuan yang sedang mencuri makanan dan ditahan oleh Yeo agar tidak dipukuli, sehingga Ip Man langsung membayar makanan itu agar situasinya mereda. Dan Yeo memberitahu kalau ayahnya tidak mengingat apapun karena disiksa oleh orang Jepang, sehingga saat Ip Man mencoba mendekatinya, tiba-tiba lalu Yeo menceritakan kalau dia selalu membawakan makanan untuk ayahnya di sini karena Kuan tidak ingin ikut bersamanya, sehingga Ip Man akan membantu merawatnya. Dan keesokan harinya, karena Ip Man kenal dengan kepala editor di kantor ini, dia pun meminta agar Yeo mendapatkan pekerjaan. Dan di saat yang bersamaan, Leung pun tiba-tiba dimarahi oleh pria bernama Kei karena sudah menimpa poster promosinya. Akhirnya mereka langsung mencari tempat untuk berduel. Ya, karena hal itu temannya Kei memberitahu Ip Man kalau Leung sudah mereka sandra di pasar ikan dan dia diminta untuk membawa uang tebusan.
Setelah dilepaskan, Leung menceritakan akibat Kei yang sudah kalah melawannya, teman-temannya pun malah mengeroyoknya, sehingga karena tahu kalau Ip Man tidak membawa uang tebusan, Kei memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya. Dan Ip Man memberitahu kalau yang terpenting saat ini mereka harus bisa keluar dari sini dan... Ya, tadi sangka kalau Jin juga berada di Hong Kong dan langsung menyuruh Ip Man pergi dari sini. Namun tiba-tiba gurunya Kei yang bernama Hung datang untuk memeriksa keributan di wilayahnya, di mana dia menegaskan pada Jin kalau tempat ini adalah area kekuasaannya, dan karena Jin takut, dia pun langsung mengalah. 邊度係你嘅地方啊？你行開，冇你嘅事。 Sehingga Ip Man memperkenalkan diri kalau dia pindahan dari Fousan yang sedang membuka sekolah bela diri di sini. Namun karena Hong Kong adalah daerah kekuasaannya, Hung memberitahu kalau Ip Man harus menerima semua tantangan dari master di kota ini, dan jika berhasil bertahan maka dia akan diizinkan membuka sekolahnya. Dan Fasto selaku pihak dari kepolisian, dia pun akan menahan Ip Man, Jin, dan Leung karena mereka dianggap sudah membuat keributan di sini. Setelah itu ternyata diam-diam mereka suka menemui Wallace, seorang perwira senior Inggris, untuk menyetorkan uang sebagai biaya keamanan, dan karena mereka akan membuat sebuah kompetisi, Hung pun langsung menanyakan bagiannya, namun Wallace malah mengusirnya. Sedangkan di rumah, Cheung diberitahu kalau dia harus menebus Ip yang ditahan polisi, namun karena kekurangan uang, akhirnya dia meminta tolong pada Kan untuk membebaskan suaminya. Dan di sel sendiri, Jin memberitahu kalau di Hong Kong terlalu banyak peraturan untuk membuat sekolah bela diri, namun karena Leung akan membalas dendam, dia pun langsung diceramahi oleh mereka berdua. Lalu akhirnya Kan menebus Ip Man, di mana Jin juga ikut karena istrinya sudah menebusnya, tapi karena kasihan dengan Leung, akhirnya Jin membantu untuk mengeluarkannya. Dan di keesokan harinya di tempat Hung, semua master bela diri dari Hong Kong berkumpul untuk menantang Ip Man sebagai syarat untuk membuktikan apakah dia pantas membuka sekolah bela diri di sini. Sehingga Hung langsung memberitahunya kalau dia tidak jatuh dan berhasil bertahan hingga dupa yang dinyalakan habis, maka semua orang di sini akan mengakui Ip Man sebagai master, di mana Yeo yang sudah jadi wartawan, dia pun langsung meliput pertandingan itu.
料到啫。咁多位師傅你哋好，在下葉問。 Namun karena semua orang saling menunggu untuk maju duluan, akhirnya Lau berinisiatif untuk jadi lawannya pertama. Ya, karena menjaga kehormatannya, dia pun beralasan kalau meja itu sangat licin sehingga Master Cheng disuruh untuk menjadi lawan selanjutnya. Dan karena tidak ada lagi yang ingin melawan Ip Man, akhirnya Hung langsung naik ke atas. Akhirnya Hung mengakui Ip Man sebagai guru, namun dia harus membayar iuran per bulannya sebesar $100 untuk menjaganya dari masalah, sehingga Ip Man menolaknya dan siap untuk menerima tantangan lagi, di mana Hung langsung memberitahu kalau nanti ada masalah jangan pernah untuk meminta tolong padanya. Dan karena berita yang ditulis Yeo tentang pertandingan Ip Man menjadi viral, Kan pun sangat senang, namun saat Hung membacanya, dia pun merasa kalau pemenangnya masih belum jelas. Lalu di keesokan harinya, Kei berulah lagi di depan sekolah Ip Man, di mana dia mengusir orang yang ingin belajar Wing Chun, sehingga Leung yang tidak terima, dia pun langsung berbuat ini. Karena keributan itu, akhirnya Kan memutus kontrak sewa pada Ip Man akibat protes keras dari warga, sehingga murid-muridnya mencoba menjelaskan padanya, namun Ip Man hanya menyuruh mereka untuk membawakan peralatan latihan ke rumahnya.
Sehingga Ip Man mendatangi tempatnya Hung untuk memberitahu walau dia sudah kehilangan tempat mengajarnya, Ip tetap tidak akan membayar sepeser pun, di mana Hung mengatakan kalau uang itu digunakan untuk membayar orang asing untuk menjaga perdamaian di sini, ditambah kalau pemenang dari pertarungan terakhir belum jelas, akhirnya Hung pun langsung menyerangnya. Ya, karena ada keluarganya Hung yang ingin makan malam bersama, akhirnya Ip Man mengembalikan anaknya sambil bertanya apakah kemenangan itu lebih penting daripada makan malam bersama keluarganya, sehingga Hung yang tersentuh dia pun membiarkan Ip Man pergi. Lalu setelah itu murid-muridnya pun akhirnya membawa semua alat latihannya ke rumah, sehingga setelah beres Leung yang merasa bersalah, dia pun mengajak Ip Man untuk berbicara di mana dia meminta maaf karena perbuatannya Ip Man harus kehilangan tempat latihannya, namun Ip Man yang bijaksana dia pun malah menceritakan kisahnya waktu dulu. Akhirnya di keesokan harinya mereka semua berlatih di lapangan umum dan Hung yang datang ke sana, dia pun bermaksud ingin memberikan tiket nonton pertandingan yang dibuatnya antara tinju Cina melawan tinju Barat. Setelah itu Hung mendapatkan ketidakadilan lagi dari Wallace, di mana kontribusinya dalam pembuatan acara ini Hung tidak akan dibayar olehnya, sehingga saat ditegur Hung malah diusir lagi oleh Wallace dan juga Hung diancam jika berhenti maka sekolahnya akan ditutup, ditambah Twister juara dunia tinju mereka juga ikut mengusirnya. Namun karena banyak orang yang bergantung pada Hung, akhirnya dia pun menyuruh anak buahnya untuk tetap bekerja. Dan tibalah hari di mana acara pun dilaksanakan, di mana muridnya Hung sedang mendemonstrasikan gerakannya, dan Hung meminta pada Ip Man kalau dia juga harus ikut serta karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan aliran Wing Chun. Namun di mata Twister kalau hal ini merupakan kekonyolan karena terlihat seperti sedang menari dan teriak-teriak saja, dan karena bosan dia pun diizinkan untuk langsung naik ke atas ring. Di sana Twister meminta Kei untuk memukulnya dengan sungguh-sungguh sehingga ditambah Twister langsung menghina bela diri Cina di depan semua orang sehingga kericuhan pun terjadi. Enjoy the show. Look at me. Stay focused. Setelah situasinya mereda, Ip Man menyuruh muridnya untuk membawa Leung ke bawah, sedangkan Hung meminta pembawa acara untuk menerjemahkan kalau Twister harus segera meminta maaf, yang tentunya dia pun menolak, sehingga Twister berjanji kalau dia sudah kalah maka perkataan maaf itu akan keluar dari mulutnya, dan Hung pun menerima tantangannya. Stop. Go back. Lalu Ip menyarankan pada Hung untuk menguji rusuknya, namun Hung memberitahu kalau hal itu tidaklah mudah.
Ya, karena masih sanggup, Hung pun kembali berdiri sehingga pertarungan pun dilanjutkan. Fight! Baiklah, 師傅唔該。你，師傅坐低，師傅。 Lalu Twister sadar kalau Hung sudah mulai kelelahan, begitu juga dengan Ip yang melihat kalau kondisi Hung kurang baik, tapi dia malah menolak untuk berhenti karena baginya tidak ada yang boleh menghina seni bela diri Cina. Fight! Ya, Hung langsung menghentikan Ip yang akan ikut campur karena bagi seorang pendekar hal itu sangat memalukan sehingga dia pun kembali bersiap. Go home, boys! Karena pertandingan kemarin, Hung pun dinyatakan tewas yang membuat semua orang di sana sangat sedih. Lalu karena ada pemberitaan tentang petinju barat sudah menghina tinju Cina, Wallace pun dimarahi oleh atasannya karena keberadaan mereka di sini menjadi tercoreng sehingga dia berjanji untuk membereskannya dengan cara dia mengirim Fatso untuk menangkap Khan dan dia pun disiksa. Hold him tight! Tidak sampai di situ, keesokan harinya pihak Twister berbicara di depan media di mana mereka semua memutarbalikkan fakta kalau Twister sudah dipaksa untuk bertarung, namun karena petinju Cina terlalu lemah dia pun jadi tewas dan demi memberikan keadilan pada Twister, mereka pun akan mengadakan turnamen antara tinju Cina melawan tinju barat secara adil dan karena Twister kini menghina tentang tradisi Cina, akhirnya Ip muncul di sana untuk menantangnya di pertandingan tersebut. You're making a big mistake. Lalu karena pertandingan itu, untuk sementara waktu Cheung akan tinggal di rumah ibu kos yang mendukung Ip Man sepenuhnya agar dia bisa fokus berlatih mengalahkan orang asing itu. Dan tibalah hari pertandingan itu di mana semua orang di luar sana mendengarkannya lewat radio dan pembawa acara pun langsung menyambut juara dunia mereka ialah Twister. Lalu Twister berjanji pada pelatihnya kalau dia akan menghantam Ip Man secara brutal dan ronde pertama pun dimulai.
Karena terjatuh, otomatis komentator memberitahu para pendengarnya di mana semua orang kaget tentang hal tersebut. Namun karena Ip Man berhasil bangkit lagi, semua orang pun jadi senang dan Ip melanjutkan pertandingannya. Ya, kini gantian kalau Twister yang terjatuh, namun karena ingin cepat membalas, dia pun langsung bangkit lagi. Hey, get back to your corners. To your corner. Di sela-sela istirahat, mereka pun kaget kalau orang asing itu sangat kuat, namun karena bel ronde 2 berbunyi, mereka pun bertarung lagi. Ya, karena hal itu semua orang langsung memaki Twister dan di bawah semua juri dipanggil oleh pihak Twister yang akhirnya pertarungan pun berubah di mana Ip dilarang untuk menggunakan tendangannya sehingga saat masuk di ronde 3, wasit pun memberitahu hal itu di mana jika menolak maka Twister akan diumumkan sebagai pemenangnya sehingga karena tidak ada pilihan lain Ip pun akhirnya mengiyakannya. Wait. You'll be disqualified. Understand? Tapi karena ingat kalau tujuan melakukan pertarungan ini adalah untuk membungkam omongan yang sudah menghina bela diri Cina, akhirnya Ip Man mencoba untuk bangkit lagi. Dan saat Wallace akan pergi, Fatso pun menghentikannya sambil membawa atasannya yang sudah tahu kalau selama ini Wallace sudah melakukan korupsi yang mencoreng bangsanya sendiri sehingga dia pun ditangkap. Dan juga Ip Man memberikan pesan kalau dia tidak sedang menunjukkan kalau tinju Cina lebih baik dari tinju Barat, melainkan kalau setiap orang punya status yang beda-beda dalam kehidupannya tapi mereka memiliki martabat yang sama, sehingga diharapkan mulai saat ini kalau semua orang bisa mulai menghormati tentang perbedaan seseorang. Lalu saat Ip Man pulang ke kosannya, dia pun kaget kalau anak keduanya ternyata sudah lahir. Dan beberapa minggu kemudian, Yeo membawa temannya bernama Bruce Lee yang ingin belajar bela diri agar dia bisa memukuli orang yang dia tidak suka. Namun karena masih kecil, Ip Man memintanya untuk kembali lagi saat usianya sudah 16 tahun dan cerita pun tamat.